Ini baru mantap. Erick Thohir dan Patrick Kluivert melakukan pertemuan karena terpusingkan dengan masalah besar yang bisa bikin timnas Indonesia menderita. Sebelum laga penentuan melawan Australia, penuh ketegangan. Waktu latihan super mepet. Apakah timnas bisa bangkit dan tampil optimal di kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak penjelasan detailnya. Terungkap Calvin Verdonk blak-blakan. Soal ayahnya yang ternyata masih hidup, bukan korban tsunami Aceh, seperti yang selama ini diberitakan. Kamu pasti terkejut dengan fakta mengejutkan tentang keluarganya yang belum pernah diketahui sebelumnya. Kenapa Verdonk bisa jauh dari ayahnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini jawabannya yang akan membuat semua orang tercengang. Wow, Joel Veltman berdarah Indonesia. Bertanya langsung ke Mitoma tentang timnas Indonesia, ternyata ini yang dikatakan Mitoma yang bikin Veltman terkesan. Bisa. Jadi Veltman bermain untuk timnas Indonesia? Kalian pasti terkejut dengan fakta mengejutkan. Ini, apakah bisa dinaturalisasi bek yang main di Liga Inggris ini? Simak penjelasan faktanya. Wow, Rafael Struijk dihujat media Vietnam. Apa yang terjadi dengan striker andalan timnas Indonesia ini? Kegagalannya di Piala AFF 2024. Bikin performa di klub menurun drastis. Apakah Struijk akan kehilangan tempat di timnas Indonesia? Patrick Kluivert. Bisa. Jadi menyudahi perjalanan striker ini dengan begitu cepat. Simak fakta selengkapnya. Wow, dua pelatih timnas Indonesia bakal terbang ke Kepulauan Maluku, tonton laga Liga 1 yang bikin gempar. Denny Lanzaat pulang kampung ke Ternate, seperti apa reaksinya? Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya. Tonton hingga selesai beritanya, agar tidak gagal paham. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ini baru mantap. Erick Thohir dan Patrick Kluivert melakukan pertemuan karena terpusingkan dengan masalah besar yang bisa bikin timnas Indonesia menderita. Sebelum laga penentuan melawan Australia, penuh ketegangan. Waktu latihan super mepet. Apakah timnas bisa bangkit dan tampil optimal di kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak penjelasan detailnya. Ketua Umum PSSI yang super sibuk, Erick Thohir, baru saja bertemu dengan pelatih legendaris timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dan apa yang mereka bicarakan benar-benar bikin pusing kepala. Mereka membahas satu masalah besar yang bisa jadi mimpi buruk menjelang pertandingan seru timnas Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, meski tanggal pertandingan sudah ditetapkan pada 20 Maret 2025, mereka justru sedang dihantui oleh satu masalah yang sepertinya bisa menghancurkan persiapan timnas Indonesia. Erick Thohir dengan nada serius mengungkapkan bahwa pemain-pemain yang berkarier di luar negeri, terutama yang bermain di Eropa, baru akan tiba di Australia, tepat pada tanggal 18 Maret 2025, setelah pertandingan mereka yang selesai pada 16 dan 17 Maret. Dan kalau itu belum cukup mengkhawatirkan, Maarten Paes yang berasal dari Amerika Serikat pun terpaksa berangkat pada 18 Maret dengan perjalanan panjang melintasi samudra. Bayangkan saja mereka harus terbang selama 12 hingga 16 jam hanya untuk bisa sampai ke Sydney.
Jadi, latihan bersama tim secara utuh baru bisa dilakukan hanya 2 hari sebelum pertandingan, yaitu pada 19 Maret. PSSI dan Kluivert benar-benar dipusingkan dengan waktu latihan yang begitu mepet, sementara laga super krusial melawan Australia semakin dekat. Tak hanya itu, setelah pertandingan melawan Australia, timnas Indonesia juga harus bersiap untuk bertarung habis-habisan melawan Bahrain di Jakarta, hanya beberapa hari setelahnya. Tapi tenang saja, Erick Thohir punya solusi cemerlang. PSSI akan menyewa pesawat untuk membawa pulang tim ke Indonesia pada 21 Maret 2025, agar pemain tidak kelelahan dan bisa beristirahat maksimal. Bahkan, mereka akan punya waktu istirahat penuh pada 22 hingga 24 Maret untuk memastikan kondisi fisik mereka kembali prima sebelum laga melawan Bahrain. Namun, dengan waktu latihan yang super terbatas ini, apakah timnas Indonesia bisa tampil optimal melawan 2 lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia? Semua mata kini tertuju pada Kluivert dan Thohir untuk menemukan cara jitu agar masalah besar ini bisa diatasi dengan sukses. Jangan lewatkan perkembangan selanjutnya yang pasti akan menghebohkan dunia sepak bola Indonesia. Terungkap Calvin Verdonk blak-blakan soal ayahnya yang ternyata masih hidup, bukan korban tsunami Aceh seperti yang selama ini diberitakan. Kamu pasti terkejut dengan fakta mengejutkan tentang keluarganya yang belum pernah diketahui sebelumnya. Kenapa Verdonk bisa jauh dari ayahnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini jawabannya yang akan membuat semua orang tercengang. Sebuah pengungkapan yang luar biasa dari bek timnas Indonesia, Calvin Verdonk, baru-baru ini mencuri perhatian publik. Dengan keberanian luar biasa, Verdonk akhirnya membongkar kebenaran tentang sang ayah yang selama ini jadi bahan spekulasi publik. Selama bertahun-tahun, banyak yang mengira ayahnya, Ronald Alting Siberg, hilang dalam bencana tsunami Aceh pada 2004. Kabar itu bahkan terus beredar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia yang bertanya-tanya mengapa Verdonk tak pernah bercerita tentang sang ayah. Namun, dalam wawancara dengan media Belanda, AD.NL, Verdonk akhirnya mengungkapkan fakta mengejutkan yang membuat banyak orang tercengang. Ternyata, sang ayah masih hidup dan tinggal di Belanda. Meskipun begitu, Verdonk mengaku sudah tidak berhubungan lagi dengan ayahnya selama 27 tahun lamanya, meskipun mereka sama-sama tinggal di negeri yang sama. Dia masih tinggal di Belanda, tapi kami tidak punya kontak dengannya, ungkap Verdonk dengan penuh penyesalan. Menariknya, meskipun hubungan ayah dan anak ini terputus lama, Verdonk tetap merasa bangga dengan darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Keturunan Indonesia yang ia dapatkan langsung dari sang ayah, yang berasal dari Meulaboh, Aceh, masih sangat melekat dalam dirinya. Bahkan, saudara tirinya yang ada di Belanda pun merasa sangat bangga melihat Verdonk kini memperkuat timnas Indonesia. Kami punya 4 saudara tiri, hubungan kami sangat baik, dan mereka sangat bangga saya bermain untuk Indonesia, kata Verdonk dengan penuh kebanggaan. Bukan hanya soal ayahnya, perjalanan Verdonk menuju timnas Indonesia pun penuh dengan cerita menarik. Dengan resmi menjadi WNI pada 4 Juni 2024, ia tak butuh waktu lama untuk debut di laga internasional, mencatatkan namanya di lapangan hijau dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina. Kini, setelah mencetak 7 caps bersama timnas Indonesia, perjalanan Verdonk semakin cemerlang, tetapi siapa yang menyangka kisah keluarganya jauh lebih rumit dan penuh kejutan daripada yang pernah terungkap sebelumnya. Wow, Joel Veltman berdarah Indonesia. Bertanya langsung ke Mitoma tentang timnas Indonesia,
Ternyata ini yang dikatakan Mitoma yang bikin Veltman terkesan. Bisa. Jadi Veltman bermain untuk timnas Indonesia? Kalian pasti terkejut dengan fakta mengejutkan. Ini, apakah bisa dinaturalisasi bek yang main di Liga Inggris ini? Simak penjelasan faktanya. Kabar mengguncang datang dari dunia sepak bola internasional. Joel Veltman, bek andalan Brighton and Hove Albion yang beraksi di Premier League, tiba-tiba saja menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, meskipun ia sudah mengoleksi 28 caps untuk timnas Belanda antara 2013 hingga 2021. Veltman pun tak segan-segan bertanya langsung kepada rekan setimnya di Brighton, Kaoru Mitoma, tentang timnas Indonesia, dan jawaban Mitoma sungguh membuat Veltman semakin terpesona. Mitoma, winger berbakat asal Jepang yang baru saja berhadapan dengan Indonesia di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026, membicarakan timnas Indonesia dengan begitu antusias dan penuh pujian. Bahkan, Veltman mengaku sangat terkesan dengan kata-kata Mitoma yang membuatnya merasa seolah-olah Indonesia ada dalam darahnya, hingga ia merasa bangga jika suatu saat bisa membela negara tersebut. Namun, meski hasrat Veltman untuk bermain di timnas Indonesia begitu besar, sayangnya, aturan ketat dari Statuta FIFA 2024 tentang kelayakan pemain yang sudah berkiprah di tingkat internasional membuat mimpinya semakin suram. Pasalnya, Veltman telah bermain di Piala Dunia 2014 dan Euro 2020 bersama Belanda, yang berarti ia telah melampaui batas usia dan jumlah pertandingan internasional yang diizinkan untuk pindah federasi. Tapi jangan buru-buru putus asa. Veltman yang kini berusia 32 tahun dan telah menjadi pemain penting bagi Brighton sejak 2020, tetap mengikuti perkembangan timnas Indonesia dengan penuh perhatian, apalagi dengan pelatih baru mereka yang tidak lain adalah legenda Belanda, Patrick Kluivert. Meski peluangnya kecil, cerita ini tetap menarik dan memunculkan harapan tak terduga. Apakah Veltman benar-benar bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia? Semua kemungkinan bisa saja terjadi di dunia sepak bola yang penuh kejutan ini. Wow, Rafael Struijk dihujat media Vietnam. Apa yang terjadi dengan striker andalan timnas Indonesia ini? Kegagalannya di Piala AFF 2024. Bikin performa di klub menurun drastis. Apakah Struijk akan kehilangan tempat di timnas Indonesia? Patrick Kluivert. Bisa. Jadi menyudahi perjalanan striker ini dengan begitu cepat. Simak fakta selengkapnya. Kabar mengejutkan datang dari media Vietnam, yang kali ini menyoroti performa mengkhawatirkan dari striker timnas Indonesia, Rafael Struijk. Sang penyerang yang baru saja bergabung dengan skuad Garuda di Piala AFF 2024 ternyata harus menghadapi kritik tajam, bahkan dianggap kehilangan arah dalam kariernya. Betapa tidak, setelah tampil sebagai satu-satunya pemain naturalisasi di turnamen tersebut, Struijk tak mampu menunjukkan performa gemilang yang diharapkan. Media Vietnam, Soha, menyebutkan bahwa kegagalannya di Piala AFF 2024 di mana timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal, telah menjadi beban berat bagi Struijk. Menurut laporan tersebut, kegagalan timnas Indonesia yang hanya finish di posisi ketiga grup tampaknya sangat mempengaruhi mental sang penyerang. Setelah pulang dari turnamen, Struijk justru merasakan penurunan drastis dalam karirnya bersama klub Brisbane Roar. Tak hanya tak mampu mencetak gol dalam 4 laga Piala AFF, Struijk pun kesulitan mendapatkan tempat di klub asal Australia tersebut. Bahkan, setelah kembali ke Brisbane Roar, menit bermainnya semakin menyusut drastis dengan total waktu bermain hanya 28 menit dalam 4 pertandingan terakhir. Hal ini semakin memperburuk posisi Struijk yang sebelumnya diharapkan bisa menjadi mesin gol untuk Indonesia. Tidak hanya itu, media Vietnam juga menyebutkan bahwa performa Struijk yang mengecewakan menjadi salah satu faktor utama timnas Indonesia
gagal melaju lebih jauh di Piala AFF 2024. Bahkan, posisi Struijk di timnas Indonesia kini terancam, terlebih dengan adanya pelatih baru, Patrick Kluivert, yang kini memimpin Garuda. Dengan tekanan besar untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, banyak yang meragukan apakah Struijk masih akan menjadi pilihan utama di bawah arahan Kluivert. Apakah ini berarti perjalanan Struijk di timnas Indonesia akan segera berakhir, atau masih ada harapan untuknya kembali bangkit? Semua mata kini tertuju pada masa depan sang striker di dunia sepak bola Indonesia. Wow, dua pelatih timnas Indonesia bakal terbang ke Kepulauan Maluku, tonton laga Liga 1 yang bikin gempar. Denny Lanzaat pulang kampung ke Ternate, seperti apa reaksinya? Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya. Tonton hingga selesai beritanya, agar tidak gagal paham. Gegar gempita Liga 1 Indonesia makin memanas, dan kali ini kejutan besar datang dari tim pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan staf pelatihnya nggak cuma akan pantau pertandingan di Jakarta dan sekitarnya, tapi mereka bakal berangkat jauh-jauh ke Ternate, Kepulauan Maluku, untuk menyaksikan pertandingan Malut United versus Borneo FC yang bakal digelar pada Senin 10 Februari 2025. Gila, kan? Ini jelas jadi sinyal kuat bahwa pelatih timnas tidak main-main dalam memantau semua pertandingan Liga 1 di seluruh Indonesia. Bahkan, kabarnya, bukan hanya Patrick Kluivert yang terbang jauh, dua asisten pelatih kesayangan, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, juga akan hadir langsung ke Stadion Gelora Ki Raha di Ternate untuk melihat para pemain bertarung di lapangan. Ketua panpel pertandingan, Maurice Tuguis, pun memastikan berita tersebut. Laga Malut United versus Borneo di Stadion Gelora Ki Raha ini jadi kesempatan emas bagi tim pelatih timnas Indonesia untuk mengamati permainan secara langsung, ujar Maurice pada Sabtu, 8 Februari 2025. Ini artinya, anggapan bahwa pelatih timnas hanya memantau laga-laga di Jakarta dan sekitaran Pulau Jawa dipastikan akan pupus begitu saja. Sebelumnya, pelatih timnas memang sudah hadir di 3 laga Liga 1 di wilayah Jabodetabek, seperti di laga Dewa United melawan Persija Jakarta yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu malam. Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir yang juga hadir dalam pertandingan itu menyampaikan, pelatih timnas Indonesia dan pelatih klub harus terus bekerja sama agar bisa saling membantu. Namun, sorotan utama kali ini adalah Denny Lanzaat, asisten pelatih timnas yang bakal pulang kampung ke Maluku. Meski berpaspor Belanda, Denny ternyata punya darah Maluku dari ibunya. Wah, gimana rasanya melihat Maluku jadi tempat dia menonton pertandingan Liga 1? Bukan hanya itu, Denny juga bisa berbahasa Indonesia, yang membuat Patrick Kluivert makin yakin untuk menjadikannya bagian dari staf pelatih timnas. Kluivert pun sempat menambahkan, dia mengerti budaya Indonesia dan bisa berbahasa Indonesia. Itu alasan penting mengapa Denny saya pilih sebagai asisten. Kabar ini tentu saja bikin penasaran, kan? Bagaimana Denny akan merespons suasana pertandingan di tanah kelahirannya sendiri? Apakah bakal ada kejutan spesial selama pertandingan? Kita tunggu saja. Wow, mantap! Tepat hari ini Ole Romeni akan sah jadi WNI. Inilah sosok yang ditunggu-tunggu oleh semua pencinta sepak bola. Begini rencana Patrick Kluivert, menjadikan Romeni senjata mematikan di lini depan. Apakah Romeni siap membuktikan diri sebagai penyerang andalan? Simak penjelasannya hingga selesai. Bersiap-siap, karena ada seorang bintang baru yang siap mencuri perhatian dan mengubah wajah timnas Indonesia. Ole Romeni, penyerang berbakat asal Belanda, kini menjadi sosok yang paling dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ia diprediksi akan jadi striker andalan skuad Garuda dalam upaya mereka menembus Piala Dunia 2026. Kehebohan makin menggila karena pada 8 Februari 2024,
Romeni akan resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap menggebrak dunia sepak bola internasional. Dia bukan satu-satunya pemain keturunan yang disambut hangat, karena bersama dua pemain keturunan lainnya, Tim Gapens dan Dion Marks, mereka akan mengucapkan sumpah setia di London, Inggris. Proses naturalisasi yang dipercepat ini tentunya menjadi bukti bahwa Indonesia sangat membutuhkan bakat luar biasa seperti Romeni. Timnas Indonesia sendiri sudah menantikan laga sengit melawan Australia pada 20 Maret 2025 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal menjadi ujian besar, dan hadirnya oleh Romeni di lini serang diprediksi akan membuat Timnas Garuda semakin menakutkan. Pelatih Patrick Kluivert sudah menyusun rencana untuk menurunkan formasi 4-3-3 dengan menempatkan Romeni sebagai salah satu dari 3 penyerang utama bersama Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Kluivert yang tahu betul kualitas Romeni percaya bahwa pemain berusia 23 tahun ini bisa menjadi senjata pemecah kebuntuan yang sangat dibutuhkan di lini depan. Tapi apa yang membuat Ole Romeni begitu istimewa? Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional (BTN), mengungkapkan bahwa kehadiran Romeni sangat penting bagi Timnas Indonesia. Itu bukan hanya kata-kata kosong, tetapi permintaan langsung dari sang pelatih Patrick Kluivert. Keputusan untuk mempercepat proses naturalisasi ini bertujuan agar Romeni bisa segera bergabung dan memperkuat Timnas di Australia. PSSI dan Kluivert yakin bahwa kemampuan menyerang Romeni yang luar biasa bakal memberi dampak besar dalam pertandingan mendatang. Dengan postur tubuh ideal, 185 cm, 75 kg, Romeni memiliki kelebihan fisik yang sangat mendukung permainannya di lapangan. Banyak yang menyebutnya mirip dengan dua penyerang legendaris Belanda, Ruud van Nistelrooy dan Robin van Persie, berkat postur tubuh yang mengesankan dan kemampuannya dalam duel melawan bek lawan. Kecepatan, kekuatan dan dribblenya yang luar biasa membuatnya menjadi ancaman besar di lini depan. Di klub-klub Belanda, Romeni sudah membuktikan kualitasnya dengan mencetak gol-gol gemilang. Di NEC, dia mencetak 9 gol dalam 69 pertandingan. Sementara di MN, ia berhasil menyarangkan 13 gol dalam 45 pertandingan. Kini, Timnas Indonesia siap mengandalkan potensi besar Romeni untuk mencetak gol-gol krusial menuju Piala Dunia 2026. Jadi, apakah Romeni akan menjadi penyerang andalan yang membawa Indonesia ke level internasional yang lebih tinggi? Semua mata kini tertuju padanya, dan dunia sepak bola Indonesia pasti tak sabar menanti aksi hebat dari sang bintang masa depan ini. Wow, mantap! Pertemuan pelatih Timnas dengan PT Libi, inilah kolaborasi yang siap mengubah masa depan BRI Liga 1 dan pemain muda. Apa yang terjadi di pertemuan ini bisa mengguncang dunia sepak bola tanah air. Ini dia semua yang Anda harus tahu tentang perubahan besar di Liga dan Timnas Indonesia. Temukan penjelasan selengkapnya pada Jumat, 7 Februari 2025. Jakarta menjadi saksi sebuah pertemuan yang begitu monumental yang dapat merubah wajah sepak bola Indonesia selamanya. Patrick Kluivert, pelatih legendaris Timnas Indonesia dengan seluruh tim pelatihnya yang berkompeten dan penuh gairah, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg berkumpul dalam diskusi penuh strategi dengan PT Liga Indonesia Baru, LIB. Di tengah gemerlapnya ibu kota, tim pelatih berhadapan dengan para tokoh PT LIB yang sangat berpengaruh, seperti Direktur Utama, Ferry Paulus, dan beberapa jajaran lainnya, demi mengungkap potensi luar biasa yang bisa dibangkitkan dalam sepak bola nasional. Perbincangan panas yang berlangsung sangat intens ini bukan sekadar basa-basi biasa.
tak hanya membahas hal-hal teknis tentang BRI Liga 1, Pegadaian Liga 2, dan Liga Nusantara, tetapi juga soal masa depan sepak bola Indonesia, yakni para pemain muda yang akan menjadi bintang masa depan. Patrick Kluivert sendiri menegaskan bahwa fokus utamanya adalah memastikan proses pembinaan pemain muda berjalan dengan sempurna. Kualifikasi dan pengembangan bakat, katanya, adalah kunci utama yang harus dikerjakan dengan cermat dan penuh perhatian. Juga ada hal-hal super menarik lainnya yang dibahas dalam pertemuan kali ini. PT LIB mengungkapkan data-data terkini mengenai jumlah klub, jumlah pertandingan, serta pemain yang berkompetisi dalam liga-liga sepak bola Indonesia. Semua informasi tersebut disampaikan dengan tujuan untuk memberi gambaran utuh kepada Kluivert dan timnya tentang dinamika yang terjadi dalam BRI Liga 1. Tak hanya itu, mereka juga membicarakan soal performa para pemain, siapa yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia, dan siapa yang harus lebih bekerja keras. Menggairahkan. Diskusi juga menyentuh topik sensasional lainnya, yaitu bagaimana cara memperbaiki kualitas kompetisi di BRI Liga 1 agar semakin seru dan menantang. Kluivert dan timnya berusaha menggali lebih dalam soal potensi kompetisi yang masih bisa disempurnakan, agar para pemain yang tampil bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Semua ini bukan hanya soal timnas, tapi juga soal masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cemerlang di pentas dunia. Ini baru permulaan. Dengan kolaborasi yang makin menguat antara PT LIB dan Timnas Indonesia, masa depan sepak bola kita dipastikan bakal mengguncang dunia internasional. Harapkan kejutan-kejutan spektakuler karena sinergi mereka bakal menghadirkan sebuah era baru sepak bola Indonesia yang penuh dengan aksi-aksi luar biasa. Keren, Sandy Walsh siap guncang dunia sepak bola Asia. Bek timnas Indonesia ini siap gantikan posisi bintang Australia di Yokohama F. Marinos. Perjalanan karirnya yang menegangkan ke Liga Jepang, akankah dia menjadi bintang baru di negeri matahari terbit? Simak berita kejutan transfernya yang menghebohkan ini. Sandy Walsh, bek tangguh andalan timnas Indonesia, siap mengguncang sepak bola Asia dengan langkah berani yang pasti akan mengejutkan banyak orang. Setelah bertahan selama 5 tahun di klub Belgia KV Mechelen, Sandy memutuskan untuk hijrah ke Liga Jepang yang lebih bergengsi dengan bergabung bersama Yokohama F. Marinos. Keputusan bersejarah ini terjadi setelah muncul kabar mengejutkan bahwa ia akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh bek timnas Australia, Thomas Deng, yang saat ini terkapar akibat cedera engkel yang membuatnya harus menepi. Yokohama Marinos, yang baru saja mendatangkan Deng pada Januari lalu, segera mencari pengganti yang setara, dan Sandy Walsh kini menjadi pilihan utama untuk mengisi kekosongan tersebut. Bukan hanya sekadar rumor, media Jepang bahkan sudah memberitakan bahwa kehadiran Sandy Walsh di Yokohama F. Marinos semakin mendekati kenyataan. Berita ini semakin kuat setelah jurnalis Belgia, Jonas van de Veire, menyebutkan pada 6 Februari 2025 bahwa Sandy tengah dalam perjalanan menuju Jepang untuk menandatangani kontrak. Diperkirakan, semuanya akan resmi diumumkan pada 8 Februari 2025, yang menjadi titik balik karirnya. Perpindahan ini terjadi setelah beberapa waktu terakhir, Sandy kurang mendapatkan menit bermain di KV Mechelen, hanya tampil 7 kali dengan total waktu bermain 288 menit. Keputusan pelatih yang tidak memasukkannya dalam rencana tim menjadi alasan utama, namun justru membuka peluang baru di benua Asia. Bergabung dengan Yokohama Marinos menjadi langkah krusial bagi Sandy Walsh untuk mempertahankan persaingannya di timnas Indonesia, terutama di posisi fullback dan wingback kanan, di mana ia harus bersaing ketat dengan pemain-pemain seperti Kevin Dix, Eliano Reinders, dan Asnawi Mangkualam. Pindah ke Jepang tentu menjadi peluang emas untuk meningkatkan kemampuannya
menghadapi level persaingan yang lebih tinggi dan membuktikan dirinya di panggung internasional. Apakah Sandy Walsh bisa bersinar di Jepang dan membawa timnas Indonesia melaju lebih jauh? Semua mata kini tertuju padanya.